Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Baik. Baik, meskipun ada yang kelihatan mengantuk, tapi harus tetap semangat ya. Ya. Nah, jadi tujuan Ibu mengumpulkan kalian semua di sini adalah untuk mendiskusikan program yang ada di sekolah kita nih. Khususnya program literasi. Kan kita sering melaksanakan literasi ya. Setiap hari apa kita berliterasi? Hari Kamis. Ya, seharusnya literasi itu setiap hari, setiap waktu ya berliterasi. Tapi program di sekolah kita diadakan setiap hari Kamis. Seperti apa program literasi yang sudah berjalan di kita nih menurut kalian? Kesannya atau pesan buat kedepannya itu harus seperti apa? Atau kita evaluasi dulu deh program literasi yang sudah berjalan seperti ini. Menurut kalian itu seperti apa? Kesannya gitu. Kesannya seperti apa? Kan kita selama ini literasinya seperti apa? Membaca ya. Membaca buku fiksi ataupun buku non fiksi. Bagaimana kesannya? Kesan tuh apa yang kalian rasakan? Kan kita udah lama ya. Bosan. Bosan kenapa Rasya? Karena membacanya cuma sambil duduk aja, sambil melihat, nggak harusnya sambil bisa jalan-jalan. Jadi bosannya itu karena suasananya ya. Jadi membaca itu terkesan monoton atau jenuh karena selama ini duduk maca udah kayak gitu ya. Nah, jadi punya ide nggak, ide-ide baru biar program di kita ini bisa diikuti dengan menyenangkan gitu baik oleh anggota OSIS yang ada di sini ataupun dengan murid-murid lainnya nih. Gimana? Ada ini enggak ide-ide baru nih? Harus sama gini, Bu, atau gimana gitu? Coba gimana, Fatma? Kali-kali kita ke tempatnya agar bisa melihat secara langsung, karena hanya membaca saja kurang terbayang. Ke tempatnya itu ke tempat yang seperti apa? Misalkan ke stasiun, terus melihat tumbuhan-tumbuhan secara langsung. Oh, jadi Fatma membaca itu kan memang tidak harus selalu dari buku ya. Jadi memang Fatma itu mengajukan inginnya itu langsung kan. Benar ya, kita itu dekat sekali dengan stasiun kereta api yang ada di Cibatu ini. Ya boleh lah nanti ya dijadwalkan misalkan. Jadi ingin langsung ada apa saja sih misalkan ya di stasiun itu. Terus misalkan ya pasti ada kereta apinya. Ya kan kita kan hanya tahu dari luarnya saja ya, dalam itu tidak tahu seperti apa. Kalau kita searching juga memang ada, tapi kan kalau secara langsung itu pasti berbeda ya. Baik, jadi ingin langsung actionnya mungkin ya, tahu kenyataannya seperti apa. Yang lain coba. Jadi literasi itu ingin sambil jalan-jalan tadi seperti Rasya, jadi kita misalkan berkunjung ke stasiun atau apa. Coba yang lain ingin bagaimana nih? Apa? Pawas? Pawas itu kayak isin-isin. Ada yang punya ide lagi? Kenapa Bella? Bella mau memberikan ide, silakan Bella. Bagaimana menurut Bella? Ya silakan Bella. Bu, gimana kalau di sekolah teh bikin buku karya murid kayak sekolah lain? Oh iya, coba dengarkan ya. Bella mengusulkan bahwa di sekolah kita itu ingin membuat sebuah karya buku ya Bel. Buku seperti sekolah lain. Bukunya itu seperti apa Bella? Seperti cerpen, komik, puisi, pidato nukar itu. pun. Oh, jadi dalam buku itu buku karya-karya murid di sekolah kita. Tapi di dalamnya itu cerpen, puisi, terus komik ya, bikin komik gitu atau cerita bergambar dan lain-lain. Sangat bagus idenya. Bagaimana yang lain? Ide dari Bella, kita itu ingin membuat sebuah karya buku katanya. Jadi setelah dibaca literasi, biar tidak bosan kita tuh bisa menghasilkan karya. Bagus juga ya. Nanti akan Ibu usulkan ke kepala sekolah ide-ide yang barusan kalian sampaikan. Coba ada lagi? Pak Was silakan. Tadi Pak Was itu herewas badannya rios. Seperti apa idenya?
Oh, Kalau literasi kalau cuma duduk-duduk doang kan ngebosenin ya. Jadi harus sambil bermain gitu biar ada kesan. menyenangkan. Iya itu. Tapi bermainnya seperti apa, Sahrul? Literasi sambil bermain itu seperti apa? Seperti apa, Sahrul? Pas kan di sekitar sekolah kita kan banyak pepohonan, banyak sawah juga kan. Ya, betul. Kan banyak tumbuhan yang kita kenal tapi belum ada yang kita kenal juga. Kita sambil jalan-jalan kan yang pohon yang belum kenal kita cari tahu ke Google gitu, pohon itu pohon apa. Oh, itu bagus sekali ya. Jadi sambil mengenal lingkungan alam sekitar kita ya. Jadi membacanya itu sambil praktek. Oh, bahwa pohon ini teh pohon apa gitu, bisa langsung cari di Google misalkan. Bagus sekali, sangat menarik ya idenya. Jadi itu tidak membuat jenuh seperti yang tadi dikatakan di awal. Nah, kalau kelanjutannya itu gimana nih Sahrul, ide berikutnya? Kalau misalkan sudah dicari tahu atau gitu, nah selanjutnya gimana? Silahkan, bagaimana Sahrul? Abi Bu, Silahkan Nadine. Bagaimana menurut Nadine terhadap tanggapan dari Sahrul tadi? Gimana kalau tadi yang Sahrul katakan hasil searching tentang pohon atau tanaman nantinya dirangkum dan didesain dengan Canva, terus di print dan ditempel di pojok karya. Oh, luar biasa ya. Bagaimana yang lain, setuju atau tidak? Setuju ya. Kenapa setuju? Karena memang itu ide yang bagus ya. Jadi selain kita sudah mencari tahu dan tahu, misalkan kita jadi tahunya, jadi tahu apa yang kita baca atau apa yang kita searching, explore dari internet tersebut, kemudian di print jadi bukti karya kita bahwa kita itu sudah berliterasi tentang lingkungan sekitar di sekolah kita. Sangat bagus ya. Ibu sangat mengapresiasi sekali ide-ide yang kalian ajukan barusan. Gimana, ada ide lagi? Bagaimana? Cukup? Baik. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, Ibu juga dirasa cukup. Dan nanti yang ide-ide kalian yang disampaikan barusan akan Ibu sampaikan kepada kepala sekolah untuk ditindaklanjuti. Apakah ini akan jadi program literasi atau pembiasaan literasi seperti biasa, atau nantinya akan dijadikan ekskul atau proyek, nanti sesuai dengan keputusan dari kepala sekolah saja. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat belajar kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu acan hapunten Bu, ngawagel waktosna. Mohon abi teh kagungan tugas di pendidikan guru penggerak. Ya, salah satunya itu adalah untuk mendiskusikan Bu terkait dengan program sekolah yang berdampak pada murid. Tugas ini adalah tugas di modul 3.3 Bu. Jadi di dalam tugas ini adalah untuk merencanakan program yang berdampak pada murid melalui tahapan bagja Bu. Jadi sekarang itu adalah tugasnya untuk mempraktekkan tahapan di B, yaitu buat pertanyaan, dan juga A-nya itu adalah ambil pelajaran. Dibuat pertanyaan, di tahapan buat pertanyaan itu saya merencanakan untuk mendiskusikan program yang sudah saya rencanakan dengan mendiskusikannya dengan Ibu selaku kepala sekolah. Mohon kesediaannya ya Bu. Iya, siap, silahkan. Iya Bu. Jadi gini Bu, di sekolah kita itu kan sudah berjalan program literasi ya Bu, bahkan udah beberapa tahun kebelakang sudah berjalan. Namun seperti yang dapat kita saksikan bersama bahwa program literasi ini alhamdulillah setiap minggunya itu kan berjalan. Nah, barusan saya mendiskusikan tentang program literasi dengan beberapa anggota perwakilan kelas. Salah satunya adalah OSIS. OSIS itu kan kumpulan perwakilan dari beberapa kelas gitu. Barusan itu menyampaikan bahwa kesannya, mungkin ya, kesan terhadap program literasi yang sudah berjalan itu jenuh gitu Bu, terus bosannya itu karena membaca saja gitu. Jadi gimana ya Bu ya, ya jenuh mungkin, bingung dengan bacaannya, cerita, keterbatasan mungkinlah seperti itu, keterbatasan cerita yang tersedia di sekolah.
dan barusan juga menyampaikan beberapa ide yang sangat luar biasa dari murid-murid di sekolah, Bu, menyampaikan bahwa membaca itu inginnya tidak hanya duduk di kelas atau di musola seperti biasa. Jadi inginnya itu sambil jalan-jalan gitu. Jadi membaca itu sambil literasi jalan-jalan. Tadi juga ada yang menyampaikan bahwa gimana sih Bu kalau misalkan membacanya itu membaca lingkungan sekitar, mencari tahu tumbuhan atau tanaman yang hidup di sekeliling kita, terus kita cari tahu namanya atau diteliti yang riset kecil-kecilan, mencari tahu nama-namanya, kemudian Bu didesain ke Canva dan kita di print Bu hasil karya kita sama seperti itu. Bahkan tadi ada yang jalan-jalan ke stasiun, ke puskesmas untuk mencari lebih lebih detail mungkin kan kalau bacaan saja tidak terbayang. Kalau sambil jalan-jalan selain menyenangkan juga Bu kebayang lah faktanya itu seperti apa gitu. Terus kemudian tadi juga buku cenah karya murid-murid Bu sapertos sekolah sanes emang uningan bener sekolah sanes cenah we ngadamel buku. Terus engkete jadi buku eta teh lebetna teh Bu anu gambar manya ngadamel komik gitu digambarkeun cerita ngagambarna. Terus puisi, pidato, mukarari itu lah sama teh gitu. Terus kalau dari saya mengusulkan bahwa di kegiatan literasi ini bagaimana kalau misalkan ada ini Bu unjuk karya atau unjuk bakat. Jadi selain membaca nanti hasil bacaan siswa itu disimpulkan, misalkan tadi ada yang suka menggambar disimpulkan melalui gambar, atau misalkan dibuatkan puisi atau kan dibuatkan karya lainnya gitu. Tapi setiap 1 bulan sekali, misalkan dijadwalkan di minggu keempatnya di hari Kamisnya gitu. Kan kita literasi memang setiap hari Kamis gitu ya Bu. Bagaimana menurut Ibu dengan pertimbangan-pertimbangan yang mungkin menurut Ibu selaku kepala sekolah gitu dengan yang tadi usulan dari anak-anak tersebut? Iya, terima kasih atas refleksinya terhadap siswa, juga umpan baliknya dari siswa, juga berbagai saran untuk program literasi yang sudah berjalan. Itu menurut saya sudah sangat bagus sekali. Keinginan siswa, apa yang mereka harapkan itu sangat baik dan jelas sangat mendukung pada program literasi, juga pada berdampak pada diri mereka sendiri. Apalagi di era zaman sekarang, di era digital, kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu itu berbasis digital dan teknologi, sehingga saya yakin anak-anak meskipun di usia SMP mereka itu akan bisa menjadi seseorang ya yang bisa menggabungkan antara pembelajaran ataupun proses literasi tersebut dengan digitalisasi. Nah, seperti tadi yang mereka harapkan, ingin membuat karya baik itu berbentuk novel, komik, cerpen dan sebagainya, itu saya sangat antusias dan sangat mendukung program itu, karena memang dulu juga saya sudah mengatakan kepada anak, menjanjikan bahwa mereka itu silahkan buat cerpen sebanyak-banyaknya, membuat apapun yang mereka inginkan, baik itu puisi, pidato pun itu, dan nanti akan saya serahkan kepada tim penerbit dan editor untuk dibukukan hasil karya mereka. Selain daripada itu, mereka juga menginginkan tadi unjuk karya ya, unjuk karya mereka, juga unjuk bakat mereka berdasarkan minat, bakat dan kemampuan mereka masing-masing. Itu saya sangat setuju program yang 1 bulan sekali seolah-olah dibuatkan pameran khusus literasi mungkin ya. Betul. Jadi karya mereka kita pamerankan, kita pentaskan, digelar. Kita perlihatkan kepada seluruh siswa
sehingga mereka itu akan antusias dalam program literasi ini. Jadi bukan hanya mereka itu hanya membaca untuk kebutuhan literasi atau pemenuhan tugas literasi saja, tetapi mereka itu literasi dengan benar-benar menghayati isi dari apa yang mereka baca, karena mereka akan mementaskannya di depan teman-teman lainnya. Selain daripada itu, hasil karya mereka juga akan menjadi mungkin inspirasi bagi rekan-rekan lain yang mungkin pada saat itu belum bisa mengapresiasikan apa yang mereka literasi, apa yang mereka baca. Nah, dari hasil karya anak nanti kan nanti akan berbentuk banyak jenis ya. Nantinya bukan hanya berbentuk jenis secara tulisan saja, seperti cerpen tulisan ataupun juga seperti komik gambar, tetapi mereka juga bisa mengkaryakannya dengan melalui public speaking. Jadi selain daripada literasinya, mereka juga akan terbiasa untuk public speakingnya. Mereka karena sering membaca, setidaknya mereka itu memiliki kosakata yang banyak. Ya, pembendaharaan kata yang banyak. Jadi ketika mereka nanti menyampaikan apa yang mereka baca, itu tentunya mereka membutuhkan public speaking terlebih dahulu. Nah, itu akan menguatkan jati diri mereka, bukan hanya dari segi pemahaman dalam bacaan, tetapi juga dari segi penyampaian dalam ucapan gitu ya, dalam berbicara seperti itu. Nah, itu saya sangat mendukung semua yang mereka inginkan, termasuk juga keinginan mereka yang mengamati lingkungan sekitar, jadi membaca secara tersirat. Nah, iya, itu betul. Saya juga mendukung sekali, karena memang lingkungan sekitar kita itu sebenarnya kalau kita kaji itu ilmunya itu sangat dalam sekali, sangat luar biasa ya. Bahkan Rasulullah juga kan ketika mendapatkan wahyu pertama, beliau itu sedang berkhalwat di Gua Hiro itu karena sedang mengamati lingkungan sekitar secara tersirat itu. Nah, itu sangat penting bagi kita untuk mengamati lingkungan sekitar kita itu, karena tidak bisa diprediksi dengan nalar, tapi juga harus diprediksi secara lebih dalam gitu. Nah, untuk di lingkungan sekitar sekolah saya masih menyetujui, tapi untuk lingkungan yang di luar lebih cakupannya lebih dalam, lebih luas. Seperti tadi ingin ke puskesmas, ke stasiun ataupun ke kantor-kantor pemerintahan, misalnya instansi pemerintahan, itu bisa saja terjadi. Namun tentu harus dengan perencanaan yang matang. Karena kalau sudah menyangkut instansi lain, secara otomatis kita harus ada izin juga dari pihak mereka, pihak terkait. Selain daripada itu, mungkin kita juga harus mengadakan kerjasama MOU, kerjasama secara tertulis, agar jika ada terjadi hal-hal yang tak diinginkan, itu sudah tertera dalam bentuk kerjasama. Mungkin seperti itu kalau untuk program yang lebih luasnya. Nah, untuk kita bisa membuat skala program. Jadi silahkan Ibu misalnya dibuatkan skala programnya. Jadi ada dibuatkan program prioritas jangka pendek dan prioritas jangka panjang. Kalau yang program prioritas jangka pendek ya mungkin seperti tadi kegiatan literasi yang pameran karya lah, istilah nama pameran karya sebulan sekali, itu bisa jangka pendek. Kemudian literasi lingkungan sekitar juga bisa jangka pendek. Nah, untuk jangka panjangnya yang tadi secara instansi bukan instansi, maksudnya secara lebih luas gitu. Yang buku itu bukan Bu, itu jangka panjang. Ya, itu bisanya di jangka panjang mungkin. Mungkin sekitar kita targetkan apakah satu semester sekali gitu atau satu semester beberapa kali, dan targetnya kemana kita harus targetkan dari sekarang. Jadi maksudnya dibuatkan jangka panjang itu supaya nantinya kedepannya kita akan menargetkan kemana, terus apa yang akan jadi dampaknya kepada siswanya, hasil dari akhirnya, terus seperti apa sebagainya, itu harus dipikirkan matang-matang. Ya, saya mendukung semuanya. Mudah-mudahan siswanya tetap bersemangat,
motivasi mereka semakin meningkat dengan adanya program-program yang mereka inginkan sendiri. Juga tidak lupa SDM dari kitanya juga harus semangat mendukung apa yang diinginkan oleh siswa, bukan hanya siswa yang semangat tapi SDM juga jauh lebih semangat sehingga mereka itu bisa menggiring para siswa, memfasilitasi peserta didik untuk menunjang bakat dan minat mereka. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, baik Bu, terima kasih atas masukan. Tadi juga saya jadi lebih jelas lagi apa langkah yang harus saya kerjakan berikutnya. Tadi Ibu juga menyampaikan tentang skala programnya. Memang betul Bu, harus dipikirkan lebih detail, lebih matang lagi terkait dengan program nanti ini mau dibawa kemana, kedepannya mau seperti apa. Ya, jadi tercerahkan gitu Bu hati saya. Mungkin seperti itu Ibu, terima kasih atas masukannya. Jadi Ibu secara umum menyetujui, tapi untuk lebih lanjutnya didiskusikan kembali ya Bu, apakah program ini itu akan dijadikan ekskul, kurikuler ataupun program literasi pembiasaan seperti biasanya. Betul ya Bu, seperti itu. Mungkin didiskusikannya di nanti mungkin ya Bu di rapat. Ya, kita harus diskusikan ini bersama para pemangku kepentingan. Tentunya paling penting adalah para guru-guru, karena ini tidak bisa menyangkut hanya satu personal saja. Ini akan bisa terrealisasikan jika semua guru atau pemangku kepentingan di dalamnya ikut terlibat seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.